Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua ya. Tetap menjaga kesehatan karena udah mulai musim hujan. Terus juga kalian jangan lupa untuk berolahraga, makan yang banyak, makan yang sehat. Ya, untuk kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga di logika matematika ya. Untuk pertemuan pertama kita kan sudah belajar pernyataan, kalimat terbuka. Terus untuk pernyataan sama kalimat terbuka ya untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua kita belajar negasi, konjungsi, dan disjungsi ya. Nah, untuk kali ini di pertemuan ketiga kita belajar implikasi, converse, inverse, kontraposisi, sama biimplikasi. Sebenarnya converse, inverse, dan kontraposisi itu masuknya ke implikasi, masih masuk ke implikasi. Nah, oh iya, kemarin kalian libur ya, 1 minggu ya, atau hari apa? Hari Rabu ya kalian libur ya, mulai libur ya. Ya, semoga tetap bisa mengikuti pelajaran ya. Nah, lanjut kita ke implikasi. Implikasi itu sebenarnya pernyataan dengan kata hubung jika, maka. Dan notasinya bisa dilihat kalian ini. Ini notasinya seperti ini. Dibaca jika P maka Q. Artinya apa? Ini sebenarnya ada hubungan sebab akibat sebenarnya. Secara simpelnya seperti itu. Hubungan sebab dan akibat. Ketika ada akibat maka ada sebabnya gitu. Jadi semua kan, misal kalian kenapa bisa sakit? Mungkin karena kehujanan, atau karena telat makan, atau makan makanan yang kurang sehat. Seperti itu kan, artinya ada sebab dan akibat. Nah, di sini ada contoh. Contoh yang pertama, siswa mulai bulan Maret akan melakukan pembelajaran secara online. Itu premis 1. Untuk premis 2-nya, siswa dapat belajar di mana saja. Artinya apa? Implikasinya apa? Jika siswa mulai bulan Maret akan melakukan pembelajaran secara online, maka siswa dapat belajar di mana saja. Itu ya. Itu contoh 1. Terus, ini kita pahami dulu tabel kebenaran ini. Premis 1, jika premis 1 benar dan premis 2 benar, maka implikasinya hasilnya akan benar. Gitu. Lalu, premis 1-nya benar, premis 2-nya salah, maka hasilnya salah. Gitu ya. Terus, ini ada premis 1 salah, premis 2 kok benar. Nah, kenapa hasilnya kok benar? Tuh, nanti kita pelajari itu. Dan kalian coba pahami sendiri. Dan kalian coba mengulik sendiri. Kenapa saya mengharapkan kalian itu mengulik sendiri? Karena kita sekarang pembelajaran secara online, kita nggak bisa nggak bisa sepenuhnya belajar lah. Saya paham kalian kok. Saya juga masih dalam tahap belajar, jadi saya bisa memahami itu. Nah, untuk yang terakhir, premis 1 salah, premis 2 salah. Kenapa hasilnya kok benar? Itu nanti kita pelajari juga. Kenapa kok bisa ada hubungan sebab akibat salah, kok bisa hasilnya benar? Sebenarnya dalam implikasi ini kita bisa pahami bahwa ketika premis 1 itu kan sebenarnya akibatnya ya, jadi bukan sebabnya gitu. Premis 1 itu sebabnya, bukan akibatnya. Kenapa? Jadi sebabnya kita ketahui dulu dan akibatnya itu berada di terakhir. Ketika
sebabnya kok salah dan hasilnya benar, ya maka kita akan benar. Tapi ketika kita salah dua-duanya, nah pernyataan itu kan akan menjadi benar-benar dalam keadaan yang salah gitu. Nah, pahami ya. Nah, contohnya ini, di contoh 2 ini lengkap. Jika Purnomo sembuh, maka Purnomo akan sekolah. Ini kan benar dan benar ya. Ya, premis 1 benar, jika Purnomo sembuh itu premis 1. Premis 2-nya Purnomo akan sekolah. Ketika salah, kita baca dulu. Jika betul Purnomo sembuh, lalu Purnomo masuk sekolah. Purnomo telah melakukan hal yang benar. Ya memang benar. Seharusnya seperti itu. Ketika kalian sembuh dari sakit, ya kalian akan sekolah. Nah, namun jika Purnomo sembuh, tapi dia tidak sekolah, nah itu kan melakukan hal yang salah. Artinya apa? Dia bolos. Iya kan? Tuh. Nah, lalu ketika Purnomo belum sembuh, tapi kok Purnomo akan tetap masuk sekolah, ya itu boleh-boleh saja sebenarnya. Ya kan? Nah, iya nggak? Ketika kalian belum sembuh tapi kalian tetap mau sekolah, ya benar saja. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir ini, ketika Purnomo belum sembuh, ya Purnomo nggak sekolah, berarti kan benar, dia tidak melanggar hakikatnya sebagai siswa, dia tidak melanggar janjinya. Ya kan, itu sebenarnya contoh satu dalam satu ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada empat tabel kebenaran yang kita sudah bisa buktikan di situ. Nah, sebenarnya dalam tabel kebenaran ini itu sebenarnya sebagai kunci, bukan sebagai rumus. Pahami ya bedanya ya. Sebagai kunci acuan kita dalam membuat, misal ada soal untuk kalian membuat contoh soal, ada yang kalian harus bisa pahami ini, karena sebelumnya kan kita sudah pelajari negasi, disjungsi, dan konjungsi itu. Ini sebenarnya masih nyambung. Ketika kalian kemarin gak paham untuk masuk ke tahap implikasi ini, kalian akan sedikit kesulitan. Tolong pahami dulu pertemuan 1 dan 2. Kan PPT masih bisa diakses ya, nggak ada batasannya. Itu tolong pelajari juga. Ini sebenarnya penting untuk kalian kedepannya, untuk ini sebagai dasar kalian dalam matematika ini sebenarnya. Kalian kalian belum bisa dibilang matematika, bisa matematika kalau kalian belum bisa pahami tentang logika ini. Karena apa? Logika itu sebenarnya matematika itu sebenarnya bukan ilmu kepastian, tapi ilmu kesepakatan. Dan juga apa? Orang-orang matematika mayoritas pasti logikanya akan lebih jalan. Kenapa? Karena dia terbiasa mengulik, kalian terbiasa mencari sesuatu yang baru, tapi dengan hasil yang sama. Seperti itu. Maka dari itu, ketika logika ini kalian sudah pahami, insya Allah kedepannya kalian akan mudah untuk kalian. Jadi kalian itu nggak melulu stuck tergantung pada rumus yang diberikan oleh guru. Kalian bisa menemukan rumus sendiri gitu. Kita lanjut ke converse, inverse, dan kontraposisi. Converse itu apa sih? Converse itu kebalikan dari pernyataan implikasi. Jadi yang tadinya premis 1 menjadi premis 2, yang premis 2 menjadi premis 1. Itu simpelnya. Contoh seperti ini. Purnomo akan sekolah. Jadi kalau premis 1 kan Purnomo sembuh, maka Purnomo akan sekolah. Nah, kalau dikonverskan, Purnomo akan sekolah
Purnomo akan sekolah, maka Purnomo akan sekolah kalau dia sudah sembuh, kan gitu. Itu converse-nya. Inverse-nya itu seperti apa? Inverse-nya itu negasi. Kita kan udah belajar negasi ya. Jadi premis 1 dinegasikan, premis 2 juga dinegasikan. Artinya apa? Lawan dari itu. Coba kalian pahami lagi dinegasi itu. Ini masuk di inverse ya. Gitu. Nah, kalau kontraposisi itu apa? Gabungan dari converse dan inverse. Gabungan dari converse dan inverse itu maksudnya apa? Yang pertama tadi converse kan kita menjadikan premis 1 menjadi premis 2 dan premis 2 menjadi premis 1. Lalu diinverskan. Diinverskan dalam arti apa? Dinegasikan. Jadi negasi Q, implikasi negasi P. Itu seperti itu. Itu kontraposisi. Ini kalau kalian belum jelas, kalian itu harus ada pahami aja contoh 2 tadi itu. Kalian bolak-balik di sini. Kalian ulik di sini. Nanti kalian akan paham sendiri konsep dari converse, inverse, dan kontraposisi ini. Tuh. Kenapa? Ini kalian harus pahami ini ketika ada pernyataan yang dibolak-balik seperti ini, kalian bisa paham tentang hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat itu selalu ada di kehidupan. Iya kan? Secara tidak langsung, secara tidak sadar, kalian itu sudah menggunakan hubungan sebab dan akibat. Tapi kalian gak bisa yang namanya memahami itu secara gamblang atau secara langsung. Contoh kayak kalian, misal biasanya kalian berangkat sekolah pakai sepeda, tapi hari ini pakai motor. Itu kan ada hubungan sebab akibat. Kenapa biasanya naik sepeda kok sekarang naik motor? Kan gitu. Ada pertanyaan di situ dan ada sebabnya dan ada akibatnya. Contoh, rem sepeda saya blong atau belum diganti, makanya saya naik motor berangkat sekolahnya. Kan seperti itu sebenarnya. Simpelnya dalam kehidupan itu seperti itu. Ya. Tuh. Contoh ini, biimplikasi. Biimplikasi itu apa? Hampir sama kayak implikasi, namun itu bukan hubungan sebab dan akibat, tapi hubungan jika dan hanya jika. Jadi alasan itu diperkuat. Contoh ini, ayah mendapatkan gaji. Untuk yang premis 1, ayah mendapatkan gaji. Premis 2-nya ayah bekerja. Maka ketika kita disuruh membiimplikasikan, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jadi kalau ayah nggak bekerja, ayah nggak mendapatkan gaji. Kan seperti itu. Itu kan bernilai benar. Nyatanya seperti itu kan. Nah, sama seperti misal ayah bekerja tapi kok nggak dapat gaji, kan itu salah. Itu nggak boleh kan. Harusnya kalau ayah bekerja ya ayah dapat gaji. Kan seperti itu. Iya nggak? Coba pahami lagi ini sebelum kalian bisa memahami contoh 1 dan contoh 2, karena ini sudah masuk ke matematika. Namun ini contohnya itu contoh di kehidupan saja. Ya kan seperti itu. Atau pernyataan misal premis 1 dan premis 2 itu dinegasikan. Jadi premis 1, ayah tidak mendapatkan gaji. Premis 2-nya, ayah tidak bekerja. Berarti kan ayah tidak mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah tidak bekerja. Kan seperti itu. Kan bernilai benar. Artinya kalau ayah nggak bekerja ya ayah nggak dapat gaji. Kan gitu. Ya, pahami lagi ini. Nanti kalian akan paham di contoh 1 dan contoh 2-nya. Begitu ya. Nah, sebelumnya mungkin ini
menurut kalian pembelajaran yang membosankan ya untuk logika matematika ini? Karena matematika kan terkenal dari SD-nya itu kan selalu tentang rumus, selalu tentang hitungan, selalu selalu nilai kepastian. Nah di sini kalian harus terbuka untuk menyepakati bahwa matematika itu bukan ilmu kepastian, tapi ilmu kesepakatan. Nanti kalau kalian mungkin kalian akan melanjutkan di jenjang kuliah yang nanti kalian akan mendapatkan bahwa matematika itu sebenarnya benar-benar bukan ilmu kepastian. Karena 1+1 itu belum tentu 2. Tergantung kita menyepakati semestanya. Jika semestanya semesta real atau semesta bilangan biasa yang kita temui di kehidupan sehari-hari, maka benar 1+1 itu sama dengan 2. Tapi kita jika bicara semesta biner, coba kalau kalian penasaran, kalian bisa searching saja semesta biner atau bilangan biner. Itu angkanya cuma 0 dan 1. Gitu. Kalian bisa, kalau di biner itu 1+1 itu 0. Nah, di situ kan udah membantah bahwa matematika itu ilmu kepastian. Ya. Kalian pun nggak bisa bicara bahwa rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Itu terserah kalian mau menghitung dari mana. Bisa saja pakai diagonal. Iya kan? Bisa saja menggunakan 2 kali luas segitiga. Itu boleh. Jadi ilmu matematika itu bukan ilmu kepastian. Sekali lagi, kalian harus pahami itu ya. Jadi kalian itu jangan terpaku pada rumus yang diberikan oleh guru. Ketika kalian terpaku di rumus yang diberikan oleh guru, kalian tidak akan bisa memahami tentang matematika, terutama di logika matematika ini. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup WA atau bisa chat langsung saja ke saya, apa-apa, bebas jam berapa aja. Mau jam 2 pagi, mau jam 3 pagi, silahkan kalian chat aja. Kalau saya masih pegang HP, insya Allah saya akan balas dan saya akan coba menjelaskan itu. Nah, nanti saya udah share linknya di grup untuk latihan soalnya. Kemungkinan nanti pertemuan keempat kita akan lakukan ulangan harian atau evaluasi. Nah, pertemuan keempat ini sebenarnya harusnya kan jadwalnya Jumat atau Sabtu ya. Tapi kalau misal kita majukan sedikit, tapi nanti waktunya akan saya longgarkan kok. Karena waktunya sudah mepet, saya juga harus sudah selesai magangnya. Nanti mungkin di hari Rabu atau Kamis ya. Mungkin saya akan share soal ulangannya itu di hari Rabu. Tapi nanti kalian bisa mengerjakan sampai hari Kamis, waktunya bebas, silahkan. Nanti kita kesepakatan saja. Lalu untuk itu, tolong teman-teman yang dari pertemuan 1-2 belum mengerjakan, itu adalah sebagai nilai absensi kalian. Ya, nilai absensi kalian. Tolong diingatkan. Itu nilai akan saya serahkan kepada Pak Enan. Insya Allah nanti nilai akan saya serahkan Pak Enan bahwa sebenarnya kelas 11 AKL 1, 2, 3 dan 11 OTKP 1 sudah mengikuti pembelajaran matematika. Seperti itu ya. Oke, cukup segitu saja. Jangan lupa untuk mengerjakan latihannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.